Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Pada kesempatan kali ini sebenarnya, apa ya, ini nyoba-nyoba nih ya. Nyoba-nyoba aku ambil dari kitab Madarijus Salikin, ini ya pokoknya dari kitab Madarijus Salikin, sebenarnya sih tentang adab ya. Jadi, ini kita belajar adab dari para nabi dan para rasul, gitu. Eee, aku juga nggak mau yang ngambil yang berat-berat gitu ya, jadi kita mulai dari cerita sebenarnya, gitu ya. Jadi, kan ada di Quran surat Al-Maidah ayat 116, di Quran surat Al-Maidah ayat 116 itu jadi ada suatu, masa di mana nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan bertanya kepada Nabi Isa, itu, "Apakah kamu yang memerintahkan?" Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak Allah tuh nanya, "Apakah kamu yang memerintahkan manusia untuk, agar mereka itu menyembah kepadamu?" Gitu kan. Nah itu di situ. Terus, eee, kata Nabi Isa, "In in kuntu qultuhu faqad alimtah." Gitu. Jadi kalau misalnya aku mengatakan itu, maka sesungguhnya engkau, Maha mengetahui gitu ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Nah, jadi, di situ Nabi Isa itu, nah kita belajar nih, kita belajar adab dari, para nabi dan para rasul. Jadi kalau kenapa maksudnya kalau misalnya mau, kita udah bilang aja, "Aku nggak mengatakannya," gitu kan, udah langsung gitu aja, "La aquluhu," gitu, "Aku nggak mengatakannya," gitu kan. Tapi Nabi Isa malah bilang, "In kuntu qultuhu faqad alimta," kalau misalnya aku mengatakan itu, maka sesungguhnya engkau Maha mengetahui, gitu. Jadi disandarkan pengetahuan itu kepada Allah, gitu loh, ma'rifah. Itu ya, disandarkan kepada Allah, gitu. Nah, terus selanjutnya tuh, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Itu gimana khudu'nya Nabi Isa, gimana tunduknya akhirnya Nabi Isa, sama Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya, ta'lamu ma fi nafsi, engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam diriku, gitu. Tapi aku nggak tahu apa yang ada dalam, itu gitu kan, wala a'lamu ma fi nafsik gitu. Pokoknya, eee, aku nggak tahu gitu apa, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku nggak tahu apa yang ada di dalam dirimu gitu kan, itu sama Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Maha mengetahui gitu, tentang hal-hal yang gaib, gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita dituduh gitu kan, istilahnya kita dituduh, itu kan pasti kita langsung aja nopis gitu kan, kalau misalnya enggak kok gitu kan, gitu. Tapi ini Nabi Isa benar-benar akhirnya menyandarkan, ma'rifahnya itu sama Allah gitu. Kalau misalnya aku mengatakan seperti itu, sesungguhnya engkau yang lebih mengetahui gitu. Terus benar-benar akhirnya menyandarkan segala suatu hal yang gaib itu kepada Allah, gitu. Terus di sini juga, tentang yang gini, jadi kan, ini kan kalau Nabi Isa tuh kayak mau minta, jadi kan Allah tuh murka ya, Allah murka kepada manusia yang, menyuruh, maksudnya yang menyembah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa aja akhirnya nggak menyuruh mereka untuk menyembah, Nabi Isa, gitu kan. Jadi Nabi Isa berkata begini juga di akhir-akhirnya, gitu ya, di akhir-akhirnya itu ini, eee, mana dia, "Wa in taghfir lahum, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jadi kalau misalnya engkau mengazab mereka, sesungguhnya, mereka itu adalah, hamba-hambamu. Tapi kalau misalnya engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah di sini, jadi bener-bener kayak udah menyerahkan aja semuanya sama Allah gitu. Padahal sebenarnya pengen, Nabi Isa tuh kayak pengen meminta, "Oh ya Allah, maksudnya maafin aja," gitu ya. Tapi di sini lihat tuh bahasanya, "Fa innaka antal Azizul Hakim," Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, bukan Maha Pengampun gitu, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang gitu kan, bukan kayak gitu ya. Jadi kayak Allah dalam keadaan yang murka gitu kan. Jadi kayak Nabi Isa tuh sebenarnya pengen memohon ampunan gitu kan untuk, maksudnya untuk yang mereka-mereka ini gitu yang akhirnya menyembah kepada Nabi Isa gitu kan. Sebenarnya pengen pengen memohon belas kasihan dari Allah gitu. Tapi tahu kalau misalnya Allah tuh lagi murka atau lagi apa tuh kayak, lagi marah gitu kan. Jadi kayak
jadi istilahnya tuh kayak kita, minta kepada orang yang lagi marah, dia marah kepada ini gitu kan, kan kita akhirnya minta belas kasihan dan ini kayak gitu, ini enggak. Itu enggak kayak gitu. Jadi karena kok jadi gini bahasanya, kok Nabi Nabi Isa kalau misalnya ini ya, kalau misalnya mau Nabi Isa tuh, tinggal bilang, "Fa innaka antal ghafurur rahim," gitu, "Engkau maha maha pengampun, lagi maha lagi maha penyayang," kayak gitu kan. Jadi kayak untuk apa, berbelas kasihan kepada orang yang dimurkai oleh Allah, kayak gitu loh. Jadi tahu kalau misalnya Allah tuh dalam keadaan yang godob gitu kan, yang enggak ini gitu lah, yang lagi murka gitu kan, di situ. Maka akhirnya Nabi Isa jadi lebih memuji Allah dengan kebijaksanaannya gitu, jadi dengan keperkasaannya gitu, dengan kayak gitu. Jadi dengan itu, jadi pas lagi murka itu bukan akhirnya minta belas kasihan, tapi lagi, memuji gitu, memuji keperkasaan Allah gitu, kebijaksanaan Allah kayak gitu. Jadi padahal itu untuk memohon ampunan gitu loh. Itu untuk memohon ampunan untuk orang-orang yang, akhirnya salah gitu, salah jalan di situ ya. Itu tentang cerita tentang Nabi Isa. Sebenarnya kalau misalnya, kita bisa baca ininya teksnya kayak gitu, itu masih banyak banget dari, maksudnya adab-adab yang akhirnya, maksudnya dari cara membacanya, dari cara bicaranya seperti apa gitu ya, dari redaksi ayatnya gitu. Cuman aku nggak kayak ustadz, jadi nggak bisa juga gitu untuk menguraikan satu persatu. Nah, kita kita lanjut ke Nabi Ibrahim ya. Nah, jadi tuh di Nabi Ibrahim gini, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Jadi Nabi Ibrahim tuh bilang, Allah itu yang menciptakan aku dan Dia yang memberiku petunjuk. "Waladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Gitu kan. Jadi Allah itu yang memberi makan aku dan yang memberi minum aku, gitu kan. "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka, Allah yang menyembuhkan aku. Jadi redaksinya gini, "Alladzi khalaqani." Allah yang menciptakan aku. Terus yang keduanya, Allah yang memberi makan aku. Tapi yang ketiganya, dan apabila aku sakit. Jadi bukan Allah yang memberi aku sakit. Nah, ngerti ya? Gitu. Jadi bukan bukan maksudnya kan sebenarnya kalau kita perhatikan struktur dari kata-kata yang sebelumnya kan Allah yang menciptakan aku, gitu kan, Allah yang memberi aku makan. Tapi kalau misalnya pas lagi sakit itu nggak disandarkan sama Allah, gitu. Jadi apabila aku sakit, nah maka Allah yang menyembuhkan, gitu. Jadi bukan, ketika Allah memberi aku sakit gitu, enggak. Gitu, itu adabnya Nabi Ibrahim terhadap Allah, gitu ya. Nah, itu Nabi Ibrahim. Terus, eee, di sini nah, di sini, eee, di sini kan cerita tentang Nabi Khidir, yang mana kita taunya di surat Al-Kahfi, ya. Ini fa'aradtu an a'ibaha. Nih, jadi di sini, ketika dia ini, apa, kayak menenggelamkan deh kayaknya di sini. Fa'aradtu an a'ibaha. Iya, heeh, di sini ketika dia menenggelamkan, apa, kapal, heeh, kapal gitu kan. Jadi pas ketika tenggelamnya kapal itu, nah Nabi Khidir kan akhirnya, menjelaskan ya sama Nabi Musa, "Kenapa aku menenggelamkan kapal?" Gitu kan, "Kenapa, membunuh anak yang, apa, membunuh anak kecil," gitu, terus kenapa, membangun dinding gitu. Nah, ketika menjelaskan tentang, kapal, itu bilangnya fa'aradtu an a'ibaha, aku mau menenggelamkannya, gitu kan. Fa'aradtu an a'ibaha, bukan fa'arada rabbuka, bukan, Allah gitu loh, bukan Allah yang mau menenggelamkannya, tapi langsung menyandarkannya kepada, Nabi Khidir sendiri. Padahal sebenarnya kan yang mau maksudnya yang berkehendak untuk menenggelamkan gitu kan, atau yang memberi, petunjuk ke Nabi Khidir untuk menenggelamkan, kapal itu kan Allah kan, tapi tidak disandarkan sama Allah gitu. Jadi kayak bukan bukan Allah yang mau menenggelamkannya, enggak, tapi udah langsung aku mau menenggelamkannya. Sedangkan kalau pas waktu ada anak yatim itu, yang 2 yang ngebangun dinding, "Fa'arada rabbuka." Nah, di sini kalimatnya "Fa'arada rabbuka." Gitu. Jadi di sini kalimatnya tuh Allah yang mau, biar mereka itu, tumbuh jadi dewasa dulu, baru dikasihin apa tuh, hartanya. Gitu. Jadi di situ adabnya ya. Jadi kalau misalnya emang sesuatu yang buruk itu tidak disandarkan kepada Allah gitu, jadi langsung disandarkan kepada diri sendiri. Nah, terus, di sini kita ke apa ya, ke Nabi, apa ya, kita ke Nabi Yusuf. Iya, kita ke Nabi Yusuf yang hadza ta'wilu. Jadi Nabi Yusuf kan ketika akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya,
bertemu dengan saudara-saudara, terus di situ ada ayahnya gitu kan, di situ ada ayahnya. Nah, di situ kan akhirnya Nabi Yusuf cerita kan, kalau misalnya dulu tuh kayak, beliau ke pokoknya pas waktu cerita itu, Nabi Yusuf itu, tunggu, ini kan jadi hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ini takwilnya mimpiku loh yang dulu gitu. Ini takwilnya mimpiku yang dulu gitu. Jadi sesungguhnya Allah telah menjadikannya itu benar gitu kan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Jadi, Nabi Yusuf udah langsung ceritanya tuh dari ini, dari penjara. Akhrajani minas sijni wa ja'a bikum. Jadi udah langsung ceritanya dari penjara. Padahal kan sebenarnya bukan di penjara kan awalnya kan. Awalnya kan itu dulu, dimasukin dulu ke sumur. Awalnya dimasukin dulu ke sumur, terus habis itu baru dijual gitu kan, dijual terus baru habis itu kayak ada, fitnah gitu, terus baru dimasukin ke sumur, gitu. Tapi di sini baru dimasukin ke penjara gitu kan, baru dimasukin ke penjara, terus dikeluarin. Gitu kan kalau misalnya Nabi Yusuf mau, ya Nabi Yusuf udah tinggal ceritain aja gitu kan, dimasukin ke sumur gitu. Tapi ini enggak, gitu. Jadi langsung dari yang penjara, nggak disebutin sumurnya. Kenapa? Karena buat menghargai itu tuh, saudara-saudaranya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak ituin, maksudnya kita ngomongin tentang sumur atau nyindir-nyindir tentang sumur, saudara itu ada, "Aduh aku ngerasa bersalah nih," gitu. "Aduh aku ngerasa bersalah nih," gitu kan, udah nyempurin, maksudnya udah nyemplungin Nabi Nabi Yusuf ke sumur, kayak gitu. Ya jadi itu maksudnya itu dari redaksinya itu jadi langsung ke, penjara gitu, di mana akhirnya langsung ceritanya dari penjara terus dijadiin, kayak bendahara gitu kan, bendahara suatu negeri gitu. Itu kayak gitu dari ceritanya dari redaksi ayatnya Nabi Yusuf. Sama satu lagi ya, jadi dan Nabi Musa. Nah di sini sebenarnya awalnya juga aku, tertarik dengan 2 ini gitu, terus akhirnya nemu ternyata, oh banyak banget ya ternyata gitu redaksi-redaksinya. Dan Nabi Musa ketika hijrah yang akhirnya, eee, kan Nabi Musa mukul orang tuh, terus saking kerasnya pukulannya Nabi Musa akhirnya, mati kan, akhirnya orangnya mati. Akhirnya Nabi Musa kan takut kan di situ, terus akhirnya kayak pergi gitu kan ke negeri Madian. Iya, terus akhirnya duduk di bawah pohon, padahal itu dalam keadaan laper, terus nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa-apa, gitu kan. Jadi Nabi Musa berdoa sama Allah. Nah, Nabi Musa berdoa sama Allahnya bukan, "Ya Allah beri aku makan." Bukan. Jadi Nabi Musa doanya, "Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Jadi, "Wahai Tuhanku, apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku, aku tuh termasuk orang yang fakir loh," gitu. Jadi, "Aku termasuk orang yang fakir dengan apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku," gitu. Jadi di sini adabnya tuh. Jadi kayak nggak langsung, "Ya Allah aku minta makan," gitu kan, "Ya Allah aku kayak minta ini gitu, lapar," atau kayak minta tempat tinggal gitu, enggak. Jadi, "Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Wah, ya Allah, dengan apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku, kebaikan gitu ya, kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, aku tuh sangat butuh banget gitu, atau aku sangat butuh dengan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, gitu. Jadi doanya itu. Tapi itu tuh termasuk doa yang benar-benar jawami'ud du'a gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kenal jawami'ul kalam itu kalimat yang pendek tapi maknanya, dalam gitu, penuh gitu kan, di situ kan. Nah akhirnya ketika habis baca doa itu apa, Nabi Musa dapat, makanan tuh kan, gitu kan, dapat makanan, bahkan dapat jodoh gitu kan, dapat rumah, dapat kerjaan, itu kan itu semua tuh dari doanya itu, dari Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu makanya itu doa yang emang benar-benar mencakup, ya gitulah gitu semuanya gitu kan, dari kebaikan yang Allah turunkan. Mungkin kalau misalnya Nabi Musa cuman bilang, "Ya Allah aku lapar," gitu kan, "aku mau minta makan," cuman makanan doang kali ya akhirnya yang dikasih gitu kan. Tapi ini benar-benar dari kebaikan yang Kau turunkan gitu kan, dari kebaikan aku tuh sangat butuh banget gitu. Nah di sini kata kata para ulama akhirnya, jadi kalau misalnya kayak kita butuh apa-apa, kita bener-bener kayak membutuhkan banget, kita bilang dulu sama Allah gitu. Jadi kita fakir dulu, kita bener-bener butuh banget, terus bilang sama Allah gitu. Nah di situ, dan dengan doa ini tadi. Jadi, "Ya Allah aku butuh banget nih," gitu. Jadi kita bilang butuhnya dulu sama Allah gitu, jangan sama makhluk dulu. Itu nanti akhirnya sama Allah dikasih semuanya yang bahkan yang di luar ekspektasi, bukan cuma makanan, kan. Bukan cuma makanan, jodoh, tempat tinggal dan lain sebagainya itu semuanya dapet itu Nabi Musa, gitu ya. Di situ dari, adabnya berdoa. Nah di sini ya, jadi, doanya seperti ini, jadi benar-benar kita, bagaimana doa sebenarnya boleh apa aja gitu ya, cuman sebenarnya ada adabnya juga dalam berdoa, itu tadi ya.
Jadi dulu aku pernah baca dari buku Ustadz, Muhammad Fauzil Azim, itu Ustadz Muhammad Fauzil Azim itu kayak aneh. Jadi beliau ikut pelatihan, suatu kayak daurah gitu, pelatihan, terus di situ, beliau tuh kayak ngerasa, "Aneh kok gini sih?" Gitu. Kenapa? Karena jadi di pelatihan itu narasumbernya tuh bilang, "Kalau misalnya kalian mau menginginkan sesuatu, tulis tulis di kertas gitu." Jadi kayak tulis misalnya kayak kalian pengen mobil gitu kan, mobilnya warna apa, itunya apa, di yang rinci, terus doanya juga rinci gitu kan. Terus kan sebenarnya nggak diajarkan seperti itu, justru malah ketika kita berdoa jawami' tadi, jawami'ud du'a gitu kan. Jadi emang bener-bener akhirnya ya nggak bener-bener ngerinci banget gitu kan enggak kan, kalau misalnya kita contoh dari tadi ya, dari yang apalagi yang doanya Nabi Musa tadi gitu kan. Jadi sedikit tapi bener-bener akhirnya semuanya tuh mencakup gitu dan itu ada adabnya gitu ya. Emang Allah nggak tahu yang kita butuhkan tuh yang seperti apa kan, kayak gitu kan maksudnya kan? Heeh, pasti Allah lebih tahu yang kita butuhkan itu yang seperti apa, kayak gitu. Maka di sini juga Ustaz Fauzil Adrim akhirnya membahas sedikit yang doa itu, yang doa Nabi Musa itu. Cuman aku lupa di buku mana gitu ya. Di, cuman bukunya buku Ustadz, Muhammad Fauzil Alpin, gitu. Di situ ya. Jadi bukunya dicari dulu ya gitu. Itu ingat banget, oh jadi, maksudnya, walaupun bacanya dulu cuman ingat banget, oh ternyata begini gitu kalau misalnya kita berdoa. Jadi jangan didetailkan lah gitu, jangan didetailkan, kita, benar-benar sandarkan yang terbaik itu menurut Allah gitu, seperti apa. Itu ya, boleh akhirnya kriteria boleh gitu, cuman jangan terlalu harus sampai detail banget gitu, itu karena ya maksudnya kita jadi menyandarkan yang terbaik itu, kepada Allah, gitu. Nanti Allah akan, eee eee, berikan yang terbaik untuk kita. Gitu, ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, eee, kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.